Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Semoga semua umat-umat Tuhan diberkati dalam keadaan sehat. Dan di pagi ini kita bertemu kembali di dalam renungan singkat Jemaat Yosudipuro tanggal 4 Juni 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami membutuhkan curahan kuasa Roh Kudus agar firman Tuhan dapat memberkati kami semua. Lindungi, sertai, dan berkati kami sepanjang hari ini di dalam aktivitas kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, boleh jadi saudara dan saya sebagai umat-umat Tuhan, kita sebagai manusia, kita sering berjanji kepada seseorang, atau kita berjanji kepada keluarga, atau mungkin kita berjanji kepada anak-anak kita apa yang kita akan berikan bila mana dia sukses meraih nilai yang terbaik. Namun kadang kita tidak menepati apa yang kita sudah janjikan. Renungan kita pada pagi ini yaitu janji Tuhan. Bila mana kita membaca di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Saudara-saudaraku, janji kedatangan Yesus yang kedua kali, bagi banyak orang, mereka menganggap bahwa janji Tuhan itu tidak nyata, bahkan seperti melalaikan akan janji Tuhan. Tetapi ingat bahwa Tuhan mempunyai rencana agar bila mana Dia datang, kalau bisa tidak ada seorang pun yang binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Dan untuk itu Dia sabar, dan Dia masih memberikan kesempatan kepada saudara dan saya, memberikan kesempatan kepada banyak orang yang belum bertobat, agar mereka boleh berbalik dan bertobat datang kepada Yesus. Saudara-saudaraku, Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati akan janji-janjinya bagi anak-anak yang dikasihinya. Jadi ingat bahwa janji Tuhan itu ya dan pasti. Janji Tuhan itu tidak seperti janji manusia, seperti janji saudara dan saya kepada keluarga atau kepada seseorang. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, banyak janji yang sudah Tuhan genapi dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan dan sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Tetapi terkadang masih saja ada yang meragukan, bahkan tidak percaya kepada janjinya. Saudara-saudaraku, saya berharap agar saudara dan saya, umat-umat Tuhan di mana saja berada pada pagi ini, yang mendengarkan akan renungan pagi, kita harus yakin, kita harus percaya, dan kita harus imani akan janji Tuhan bagi saudara dan saya sebagai umat-umat Tuhan. Di dalam tulisan daripada Rasul Paulus, di dalam Ibrani pasal yang ke-13, Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5, bagian terakhir, firman Tuhan berkata,
aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi janji Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah akan membiarkan kita jatuh atau terperosok. Tuhan tidak pernah akan membiarkan kita atau tidak akan meninggalkan kita. Yang penting kita percaya dan kita terus berharap setia kepada janji Tuhan. Saudara-saudaraku, oleh sebab itu di dalam ayat yang lain, di dalam Mazmur pasal 121 ayat yang kedua, firman Tuhan mengatakan bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi bagi Daud, ya, bagi pemazmur, dia berkata, dia yakin bahwa dia percaya bahwa memang pertolongan kita hanya dari Tuhan yang adalah pencipta langit dan bumi. Biarlah saudara dan saya pagi ini, hari ini, biarlah kita terus percaya dan mengimani akan janji Tuhan, bahwa janji Tuhan itu ya dan pasti. Kiranya janji Tuhan itu akan menjadi kekuatan bagi kita, sehingga kita terus percaya akan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini, adalah doa dan harapan kita semua. Amin.